Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Amanatul Mulki, mahasiswa Untirta, Fakultas Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan presentasi sekaligus praktek mengajar berdasarkan RPP yang saya buat. Baik, langsung saja yang pertama, yaitu presentasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang RPP yang saya buat. RPP saya buat tentang pembelajaran cerpen atau cerita pendek. Nah, sasarannya adalah SMP kelas 2 semester genap. Saya di sini menggunakan metode ceramah dan anak murid diwajibkan untuk menyimak dengan baik agar pembelajarannya atau materinya tersampaikan dengan baik pula. Baik, langsung saja kepada yang kedua, yaitu praktek mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apakah hari ini pada sehat semua? Apakah sudah sarapan? Sebelum mulai pembelajaran, Bapak ingin bertanya dulu, apakah anak-anak di sini ada yang tidak hadir, teman kalian? Baik, jika begitu. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. KM, silahkan dipersilakan untuk berdoa. Terima kasih. Nah, seperti yang Bapak katakan minggu lalu anak-anak, hari ini kita akan melakukan pembelajaran tentang cerpen. Nah, sebelum kita mulai pada sesi pembelajaran, Bapak akan memberitahu terlebih dahulu apa sih cerpen itu. Nah, cerpen adalah cerita pendek. Cerpen adalah salah satu karya dari sastra, ya. Nah, cerpen itu adalah cerita yang Bapak katakan tadi adalah cerita pendek yang memang ceritanya tidak terlalu panjang, tidak seperti novel, tidak seperti puisi. Cerpen kurang lebih hanya memiliki 10.000 kata, sehingga jika dimasukkan ke dalam lembaran kertas mungkin hanya sekitar 5-6 kertas atau 6 lembar ya. Nah, cerpen itu di dalamnya mengandung unsur insintrik. Apa saja sih unsur insintrik itu? Yang pertama ada tema. Yang kedua ada judul. Nah, yang ketiga ada juga penokohan. Nah, lalu ada juga latar tempat, setting, waktu, dan suasana. Nah, cerpen juga memiliki alur. Lalu apalagi yang paling penting adalah konflik. Nah, karena setiap cerpen jika tidak memiliki konflik maka tidak akan seru. Nah, lalu apalagi? Ada yang tahu? Kira-kira anak-anak ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Baik, benar. Nah, selain yang tadi Bapak sebutkan, cerpen juga memiliki alur cerita. Dan di akhir memiliki apa juga? Iya, benar. Nah, benar. Cerpen juga memiliki amanat. Nah, amanat atau pesan di akhir ketika selesai. Artinya setiap cerpen atau cerita pendek yang dibuat pasti memiliki pesan, makna, atau hal yang disampaikan dan itu baik untuk kita. Nah, teman-teman, kira-kira di sini teman-teman udah baca cerpen apa aja sih? Ada? Wah, banyak ya. Nah, bagaimana sih kira-kira cerpen itu? Oke, akan Bapak paparkan lagi ya. Nah, cerpen dalam proses pembuatan cerpen, biasanya adik-adik semua harus bisa melihat keadaan sekitar. Artinya, cerpen itu dibuat tidak jauh dari apa yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, adanya konflik dalam negara kita, atau misalnya lingkungan kita kurang bersih nih, atau misalnya kita memprotes sesuatu, maka itu bisa dijadikan bahan untuk membuat cerpen. Nah, apalagi? Ya, betul. Kita juga bisa membuat cerpen dari cerita liburan kita loh. Nah, kayak gitu misalnya kemarin Bapak pergi ke mana ya? Ke Bandung. Nah, akhirnya liburan Bapak itu dari Bandung bisa dijadikan cerpen. Isinya bermacam-macam, bisa kekhawatiran, bisa isinya bisa berupa pesan kita untuk orang banyak agar lebih baik seperti apa dalam di Bandung. Nah, seperti itu anak-anak. Sampai di sini dulu ada yang bertanyakan nggak? Oh, apa perbedaannya cerpen dan novel? Oke, terima kasih. Nah, cerpen itu adalah cerita pendek, sementara novel itu adalah cerita yang sangat panjang, bahkan halamannya pun bisa sampai ratusan. Nah, gitu anak-anak. Nah, untuk novel sendiri sebenarnya
tidak jauh berbeda dengan cerpen. Artinya sama-sama sebuah cerita dan sama-sama sebuah karya sastra. Nah, tapi perbedaan antara cerpen dan novel terdapat pada banyak jumlah kalimat dan suku katanya. Artinya, cerpen seperti judulnya cerita pendek lebih sedikit, sementara novel lebih panjang. Itu anak-anak. Ada lagi nggak? Ya, bagus banget. Kira-kira kalau misalnya cerpen itu bisa nggak sih disandingkan dengan puisi? Itu pertanyaan bagus banget. Nah, cerpen itu berbeda dengan puisi anak-anak. Meskipun masuk ke dalam sama-sama karya sastra, tapi berbeda. Seperti yang kita ketahui, kalau puisi memiliki bahasa yang sangat puitis. Artinya, bisa diterima oleh hati nurani kita. Seperti bahasa-bahasa yang indah, seperti bahasa-bahasa yang memiliki hiperbola dan sebagainya. Nah, hiperbola itu adalah kalimat yang dilebay-lebaykan. Contohnya, cintaku kepadamu seluas samudra. Nah, kayak gitu. Nah, apakah di cerpen bisa seperti itu? Tentu saja bisa. Tapi bahasanya atau kalimat yang digunakan lebih luas lagi. Artinya lebih mudah dipahami oleh kita semua. Artinya dalam cerpen itu tidak harus selalu baku. Bisa kita menggunakan kalimat sehari-hari yang sederhana dan mudah dimengerti. Kayak gitu. Dan puisi juga memiliki bait, sementara cerpen tidak memiliki bait. Dan puisi itu memiliki pesan yang tersirat dan penuh dengan makna, tapi cerpen secara eh, apa eh, secara kasar mata masih bisa kita telaah maksud dan tujuannya apa, sehingga cerpen itu lebih terbuka daripada puisi. Artinya dalam puisi kita masih penuh dengan pertanyaan, tapi dalam cerpen kita masih bisa menerka-nerka siapa sih tokohnya, siapa sih ininya, dan alurnya bagaimana. Nah itu. Baik teman-teman, anak-anak, sampai sini bagaimana? Kalau nggak ada yang bertanya, akan Bapak lanjutkan lagi. Oke, nggak ada yang bertanya ya. Nah, pertanyaan sesi kedua nanti ya. Oke, anak-anak, cerpen sendiri juga harus dibuat dengan kesungguhan hati. Artinya, adik-adik di sini harus bisa menerawang apa hal-hal yang ada di sekitar yang menurut adik-adik semua atau menurut anak-anak semua penting untuk dibahas atau untuk dimasukkan ke dalam karya berupa cerpen tersebut. Nah, seperti yang Bapak paparkan kemarin, cerpen di dalam itu memiliki banyak sekali latar belakang yang berbeda-beda. Dan itu adalah suatu bentuk keresahan dalam diri kita sehingga kita menumpahkannya dalam bentuk cerita. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa cerpen sendiri merupakan salah satu karya sastra yang sifatnya sangat kritis. Iya, misalnya teman-teman gak senang sama orang yang buang sampah sembarangan di kali. Nah, teman-teman bisa menumpahkan keresahannya itu dalam bentuk cerita pendek atau cerpen. Nah, selebihnya bagaimana sih? Silahkan teman-teman bisa mengikuti alur si cerpen itu seperti apa. Nah, selain itu teman-teman dalam cerpen juga anak-anak harus bisa anak-anak ya kalian semua harus bisa menentukan tokohnya siapa sih di dalam cerpen itu. Kira-kira tokoh ini sifatnya apa sih wataknya gitu kan. Contohnya misalnya Bapak membuat sebuah cerpen dan karakternya adalah Indra dan Indra itu adalah karakter jahat. Nah gitu. Dan ada juga Tono dengan karakter yang baik. Nah, dan harus dipaparkan lagi kira-kira alur cerita yang baik seperti apa ya? Tema yang akan saya angkat apa ya? Apakah tentang kerusakan lingkungan, apa tentang sindiran, apa tentang dan sebagainya. Nah, ketika cerita itu sudah jadi, tokohnya sudah ada, maka teman-teman membuat alur ceritanya seperti apa? Apakah alurnya maju? Nah, alur maju itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Ya, benar sekali. Alur maju adalah alur yang dari awal sampai akhir selesai tanpa ada pemotongan. Nah, alur maju mundur itu seperti apa? Ya, benar. Alur maju mundur adalah alur ketika kita menceritakan masa lalu dan kembali lagi ke masa itu. Lalu alur mundur itu seperti apa sih? Alur mundur itu adalah alur ketika kita menceritakan masa lalu kita. Misalnya adegan pertama ada Bapak sama Indra. Nah, Bapak itu cerita sama Indra. Indra, Bapak punya cerita loh, masa lalu Bapak gini 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 gini. Akhirnya Bapak menceritakan masa lalu Bapak dan itu adalah alur mundur. Oke, sampai sini mau tanyain nggak? Nggak ada. Oke, Bapak lanjut ya. Nah, setelah adik-adik semua membentuk alurnya seperti apa, baiknya bagaimana, dan
kira-kira lebih bagus yang mana ya, saya seperti apa ya, seperti apa ya. Nah, teman-teman bisa langsung membuat gitu. Tapi ada lagi nih dari alur. Teman-teman juga harus menentukan lokasinya di mana aja nih kira-kira. Apakah depan rumah, apakah di sebuah kota, apakah di sungai, dan harus sesuai. Kalau misalnya adik-adik semua di sini mengangkat tema tentang pencemaran lingkungan, maka teman-teman harus menceritakan tentang pencemaran lingkungan itu. Misalnya judulnya dilarang buang sampah. Wah, itu kayak seruan ya. Nah, berarti teman-teman gak jauh-jauh dari sungai, gak jauh-jauh dari pembuangan sampah. Artinya ceritanya gak jauh-jauh dari situ, hingga akhirnya teman-teman bisa memaparkan cerita itu dalam bentuk cerpen. Dan jangan terlalu banyak ceritanya, ingat. Nah, lalu apalagi teman-teman, dalam cerpen itu harus ada konflik. Nah, konflik itu seperti apa? Konflik itu misalnya teman-teman semua di sini pengen ada tokoh yang ngeyel, atau pengen ada tokoh yang susah dikasih tahu. Misalnya udah berapa kali kasih tahu untuk tidak buang sampah sembarangan di sungai, buang lagi. Akhirnya ada tuh konflik di situ, ada pertentangan di situ, ada problematika di situ, hingga akhirnya cerita itu menjadi menarik. Lalu apalagi? Ada yang tahu lanjutannya? Ya, benar sekali. Itu kalau amanat terakhir ya, gitu. Apalagi ada yang tahu nggak? Suasananya, benar. Nah, biasanya dalam cerpen itu harus memiliki suasana, anak-anak. Suasananya apa sih? Mencekam kah? Wah, mencekam ya. Suasananya apa sih? Membahagiakan kah? Mengembirakan kah? Atau mungkin suasananya itu penuh dengan aksi, gitu kan. Misalnya ada dua orang saling bertatap muka ingin berkelahi, maka suasananya tegang, menegangkan, nah seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir baru amanat atau pesan atau makna yang tersirat di dalam sebuah cerpen, gitu anak-anak. Nah, jadi setiap cerpen yang anak-anak buat harus memiliki pesan. Misalnya pesannya intinya adalah janganlah kita buang sampah sembarangan. Mari mencintai lingkungan kita karena lingkungan adalah masa depan. Nah, kayak gitu. Bagus. Ya, bener banget kayak gitu. Ya, semua hal bisa kita buat menjadi cerita pendek atau cerpen. Nah, anak-anak sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ada? Ada. Oke, kalau misalnya nggak ada, Bapak nih yang mau nanya nih sama anak-anak. Siap? Siap ya? Oke, saya mau Anissa. Nah, Anissa, coba di sini Anissa jawab pertanyaan Bapak. Kira-kira cerpen itu bisa mengangkat masalah apa sih? Ya, bener banget. Wah, 100 buat Anissa, tepuk tangan. Nah, bener tadi kata Anissa, teman-teman, anak-anak, seperti yang Bapak paparkan tadi, bahwa cerpen bisa diangkat dari permasalahan sekitar lingkungan kita, atau sosial kita, atau kritikan, atau isi hati kita yang paling dalam nih, gitu. Oh, ada yang mau nanya? Oke, silakan. Bisa dong, bisa. Nah, oke anak-anak, bagus ini ya. Pak, apakah cerpen itu bisa kita gunakan untuk mengungkapkan isi hati kita pada seseorang? Waduh, lagi jatuh cinta kan ya. Jangan pacaran. Oke. Nah, baik anak-anak, apakah cerpen bisa kita gunakan selain dari keresahan nih? Selain dari keresahan, misalnya kita ingin menyatakan kita lagi menyukai seseorang, atau mungkin kita lagi menyayangi, sangat berterima kasih kepada ibu kita, kemudian kita menciptakan atau menulis sebuah cerpen untuk seseorang. Oh, tentu saja bisa, karena itu juga salah satu bentuk keresahan hati atau keinginan hati untuk menyampaikan sesuatu. Pinter. Misalnya saya ingin menuliskan cerpen untuk ayah saya, kan untuk seseorang tuh ya, saya sayang sama ayah saya, kemudian saya tulis dengan judul pahlawanku, terus saya ditulis tentang ayah, seperti apa ayah itu. Nah, itu bagus banget. Wah, keren. Ide kamu luar biasa. Bapak berharap kamu bisa membuat cerpen itu. Oke, ada lagi? Oke, terima kasih. Nggak ada lagi ya. Nah, teman-teman, maaf anak-anak, sampai di sini saja dulu mungkin pembelajaran yang akan Bapak sampaikan mengenai cerpen. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk minggu depan kita masih tetap belajar cerpen. KM, silahkan sebelum penutupan baca doa dulu. Terima kasih untuk anak-anak semua. Bapak akhiri di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, teman-teman, itu dia praktek mengajar yang saya lakukan berdasarkan RPP. Semoga video ini berguna bagi teman-teman semua dan semoga video ini juga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.